Kan mantap itu. Hadis ini konsep dalam hidup. Berselawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah katakan, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan manusia. Dari ayat ini kata ulama nafsir mengatakan bahwa dari semua makhluk Allah, manusia derajatnya paling tinggi. Dan manusia itu dibedakan, dibandingkan dengan makhluk yang lain dengan dua hal. Satu, dia punya otak yang bisa berpikir. Yang kedua, fisiknya sempurna. Membedakan kita dengan makhluk yang lain, binatang dan lain-lain. Dua Allah bedakan. Lalu ulama mencari tahu kenapa Allah bedakan. Apakah kita pernah berpikir mengapa kita akalnya sempurna, lalu secara fisik juga sempurna? Kita tidak bicara tentang kekuatan, tapi tata letak organ-organ. Tangannya, jumlah jarinya, posisi matanya, di mana letak telinganya, di mana letak dan lain-lain lebih sempurna. Maka kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna dari hewan, dari lain-lain. Jadi ulama ketika membahas surat Al-Baqarah ayat 30, surah Al-Baqarah ayat 30 itu menjelaskan bahwa manusia ini semuanya khalifah. Khalifah kan artinya menggantikan, pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Allah untuk ngurusin bumi. Jadi kata ulama dilebihkan oleh Allah akal dan fisik tadi karena bebannya lebih berat dibandingkan dengan makhluk yang lain. Bebannya apa? Tidak ada satu pun perkataan, perbuatan dan pikiran melainkan ada nilainya. Kambing berzina tengah jalan tidak ada dosanya. Kambing bertanduk dia bunuhnya kawannya, tidak ada dosanya. Artinya dia tidak ada konsekuensi akhiratnya. Harimau makan rusa, tak ada salah rusa itu, maka di akhirat pun tak ada hukuman untuk dia. Tapi manusia, jangankan perbuatan zahir, perbuatan batin pun ada nilainya. Perbuatan batin apa? Apa yang terbesit di pikiran kita, apa yang terlintas di pikiran kita, apa yang terbesit di hati kita, itu perbuatan batin, itu pun dinilai. Ketika ayat tentang ini turun, menangislah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar menangis, sahabat-sahabat lain pun tak terima, sehingga mereka mendemo Nabi. Umar lah berani ngomong sama Nabi, utusan dari sahabat-sahabat. Nabi, kata mereka, ya kata Nabi, kalau Allah kasih nilai perbuatan zahir kami, oke, tidak masalah. Tapi kalau Allah nilai batin kami, ini bermasalah, kata dia. Kenapa? Kata Nabi, karena perbuatan zahir kami bisa pura-pura. Salat aja itu bisa dipura-purakan karena perbuatan zahir. Allahu Akbar, kita pura-purakan. Kita angkat tangan kita secantik mungkin, sebagus mungkin. Kata mereka, kalau yang zahir kita bisa berpura-pura, tapi kalau batin tidak bisa ya Rasulullah, kata sahabat. Gimana kami mempura-purakan batin kami? Apa yang di hati kami? Jadi kata Rasulullah, jadi kalian tak suka, kata Rasulullah. Jadi kalian ini mau protes sebagaimana dulu orang-orang Bani Israel protes. Nampak Rasulullah naik tensi, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Udahlah, kalau memang begitu ya Rasulullah, apa boleh buat? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, ya kami patuh aja. Sebenarnya mereka pengen demo ke Nabi. Kok berat kali agama ini? Beratnya gimana? Kalau yang zahir saja itu bisa diagak-agak,
Tapi kalau yang terbesit di hati itu tak bisa diagak-agak. Saya nengok bapak sekarang, apa nilai saya ketika melihat bapak? Itu tak bisa dipura-purakan. Murni saya ini hatinya busuk atau tidak? Busuk atau bersih hati saya, itulah menilai bapak. Kalau busuk, maka bapak asal saya tengok pasti pandangan saya jelek ke bapak. Masalahnya itu tak bisa dipura-purakan. Sholat bisa dipura-purakan. Ada orang datang sholat tarawih karena mertuanya datang. Dia sebenarnya tidak mau sholat tarawih ke masjid, cuma karena mertuanya datang, ya pura-pura aja lah gitu. Dia tarawih kenapa? Karena bisa jadi yang malam pertama, kedua, ketiga orang semua ke masjid, masa awak enggak gitu. Bisa dipura-purakan gitu ya. Mohon maaf saya tak menyuduh di sini pura-pura ya. Tapi perbuatan zahir bisa dipura-purakan, batin tak pura-purakan. Maksudnya apa? Lengkapnya agama kita ini, yang zahir dinilai, yang batin dinilai. Maka kata ulama begini ya, fokus dulu kamu kepada yang batin, baru kamu fokus kepada yang zahir. Kenapa? Gitu. Kenapa kita disuruh oleh ulama fokus dulu ke yang batin, baru fokus yang ke zahir? Perbuatan zahir sulit mempengaruhi batin, tapi perbuatan batin bisa mempengaruhi yang zahir. Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu, tubuh kita ini ada rajanya. Kalaulah dia sebuah istana, dia ada rajanya. Yang raja itulah kalau dia bilang pukul, pukul, kalau dia bilang belai, belai, kalau dia bilang carut, carut, kalau dia bilang zikir, zikir. Mana organ itu? Kata Imam Maliki, kita Imam Malik adalah organ itu ya hati kita. Orang tak akan mungkin membelai orang kalau dia marah. Dia akan jambak rambut orang itu. Masih syukur dia jambak, mungkin dia tonyorin ke bawah gitu. Tak mungkin dia membelai orang kalau hatinya membenci. Saya, apa yang saya ucapkan ini, mulut saya ini mengatakan apa yang disuruh oleh hati saya. Semuanya instruksinya dari sini. Apa bedanya tak makan karena puasa dan tak makan karena nggak ada uang beli makanan? Mana yang laparnya lebih kuat? Lebih lapar lagi karena nggak ada uang, bukan karena puasa. Pertanyaannya kenapa beda? Coba tes. Bapak di hari biasa tak makan gara-gara nggak ada uang beli lontong pagi-pagi, dibandingkan dengan bapak memang Senin itu dan niat tadi mau puasa. Apa kata ulama meneliti tentang pertanyaan saya ini? Bapak malam ini habis tarawih nanti berniat, ya Allah aku puasa esok hari. Pertanyaannya, niat itu pekerjaan zahir apa pekerjaan batin? Dia pekerjaan batin. Berarti yang berniat itu apa? Hati. Nah ketika hati berniat, dia udah bilang ke lambung duluan, lambung besok dari subuh sampai maghrib kamu gak diisi. Sehingga lambung tuh siap, dia udah siap duluan dia. Kenapa? Udah ada instruksinya. Dari mana instruksinya? Dari batin, dari hati tadi. Sehingga lapar juga, tapi laparnya nggak, nauzubillah. Tapi kalau tak ada duit beli lontong pagi, tak beli makan siang, tak makan siang gara-gara nggak ada uang, itu laparnya nauzubillah. Kenapa? Karena lambung kita tidak ada yang menginstruksikan untuk menahan diri. Gitu kata ulama menganalisa kenapa ada raja di dalam tubuh, dan raja itu pun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sahabat-sahabat Nabi tadi protes, sulit itu. Maka kata Rasulullah, kalau di situ udah beres, mulut beres, telinga beres, mata beres, organ beres. Kenapa? Karena mulut berbicara yang disuruh oleh hati. Carut kata hati saya, maka saya carut. Berzikir kata hati saya zikir. Tengok kata hati saya tengok. Jangan ditengok, maka saya pun akan memejamkan mata saya. Dia tak akan menengok dengan sendirinya mata ini. Mata ini dia menengok kalau ada instruksinya dari hati. Begitu dia. Jadi bagaimana? Ada sebuah riwayat dari Ibnu Mubarak disebutkan, ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini perkataan Ibnu Mubarak. Iza aradta an taf'ala amran
fatadabbar aqibahu. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, maka pikirkan baik-baik akibatnya. Ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan bukan hadis. Kalaupun disebut ini hadis, berarti hadisnya nanti tak sampai ke derajat sahih. Ada yang mengatakan ini perkataan ulama besar, yaitu Ibnu Mubarak. Apa kata dia? Kalau kamu mau melakukan sesuatu, pikirkan matang-matang apa akibat dari apa yang akan kamu lakukan. In kana khairan famdih. Kalau memang akibatnya baik, lanjutkan. Wa in kana syarran fantahi. Kalau hasil pemikiran kamu, hasil nimbang-nimbangnya ini akibatnya buruk, maka jauhi, hentikan. Kan mantap itu. Hadis ini konsep dalam hidup. Pikirkan matang-matang apa yang akan kamu katakan dan apa yang akan kamu lakukan. Kalau hasilnya memang baik, katakan, lakukan. Kalau hasil daripada analisa kamu, perbuatan dan perkataan ini bernilai buruk, hentikan, jangan lakukan. Maksudnya apa ini? Maksud hadis ini adalah berpikirlah dulu sebelum berkata dan berpikirlah dulu sebelum berbuat. Itu konsep dalam beragama. Kalau kita kan tidak, orang tu tak pikir dulu, kita ucapkan dulu, akibatnya baru kita pikirkan. Itu terbalik. Agama kita enggak begitu. Agama kita pikirkan dulu, baru dikatakan. Jadi saya ngomong sama bapak ini, apa ada informasi pak? Saya tidak nilai, ini informasi ini kalau sampai ke bapak, ini baik atau buruk ini. Jangan bapak ini bocor orangnya. Jangan-jangan bapak ini apa yang kita katakan lain pula yang dia pahami. Kan panjang pikiran kita. Kita pikirkan matang-matang. Oh, bapak ini cerdas, bapak ini amanah. Kalau saya bilang A, maka dia paham dia A. Atau sebaliknya lagi, bapak ini bahaya ini, kita bilang A, dia pahami B. Berpikir kita sebelum berkata, berpikir kita sebelum berbuat. Kalau itu sudah dipikirkan matang-matang, baru kita katakan, baru kita buat. Maka semuanya ada konsekuensinya. Kata Allah apa? Faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin syarran yara. Apa kata Allah? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Tidak ada satu kata yang keluar dari mulut kamu, kata Allah, melainkan ada raqib, ada atid. Raqib atid ini disebut sebagai kiraman katibin, malaikat yang kerjanya cuma catat saja. Apa yang dia catat? Semua ucapan saya dicatat. Saya tadi Assalamualaikum sampai Assalamualaikum lagi nanti, itu semua ucapan saya ada nilainya, baikkah atau burukkah. Bapak berapa kali ngomong dalam satu hari ini? Dari bangun tidur, mungkin dibangunkan oleh istri bapak, sampai nanti bapak mau bangun tidur lagi, berapa kata satu hari? 1000, 2000 kata satu hari. 1000 dan 2000 tu ada nilainya. Kalau tak baik, nilainya buruk. Kita sendiri dah lupa kita. Tapi kata Allah, tenang, enggak perlu khawatir. Kenapa enggak perlu khawatir? Tidak ada satu pun kata yang kita ucapkan kalau tak tercatat oleh raqib, dicatat oleh atid. Apa yang dicatat oleh raqib? Yang baik-baik. Apa yang dicatat oleh atid? Yang buruk-buruk. Lalu kata ulama apa? Ini bukan hanya sekedar ucapan, perbuatan juga demikian. Bapak hari ini berapa langkah bapak? Ada sekitar 4000 Ustaz. Kalau ditengok di HP bisa ditengok, nanti ada laporan langkah saya satu hari ini 4 sampai 5000 kali. 4 sampai 5000 langkah. Itu ada nilainya. Berapa ratus ke masjid, berapa ratus ke tempat kerja, berapa ratus ke tempat yang sia-sia, berapa ratus ke tempat maksiat, semua ada nilainya. Kalau kita mustahil itu mengingat itu semua. Tapi kata Allah, tenang aja, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Kalau baik akan ditunjukkan nanti, jangan khawatir. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Kalaupun buruk yang kalian buat, yang kalian katakan, tenang, semuanya akan ditunjukkan kepada kalian. Sehingga tidak ada satu pun yang kita katakan, tidak ada satu pun yang kita perbuat, melainkan semuanya akan mendatangkan manfaat atau mendatangkan mudarat di akhirat kita. Maka kita disuruh untuk berpikir. Kalau kita udah ngaji, kalau kita udah bertobat kepada Allah, kalau kita sudah beribadah, ujung dari semua ibadah adalah akhlak.
Kata Allah, aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salatlah supaya kamu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu akhlak. Zakat, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil zakat orang itu biar bersih hartanya, bersih pula jiwanya. Itu akhlak. Puasa, haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Kalau orang haji tak boleh ngomong jorok, tak boleh ngomong kasar, tak boleh ngomong berdebat. Itu akhlak. Jadi semua ibadah itu adalah akhlak. Maka Nabi menyimpulkan, kata Nabi, apa kesimpulan Nabi? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Semua yang aku bawa ini, kata Nabi, ujungnya satu. Ujungnya satu. Mau solat, mau puasa, mau zakat, mau haji, menghindari zina, menghindari khamar, menghindari apa saja yang haram-haram, ujungnya satu. Dari mana ujungnya itu? Ujungnya adalah agar orang menjadi orang-orang yang berakhlak. Maka kita nilailah apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah berbuah pada akhlak kita atau belum. Kalau belum berbuah, mungkin perbuatan ibadah kita sudah benar, tapi bisa jadi ada penghayatan yang masih salah, karena dia tidak bermanfaat untuk akhlak kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mulailah berpikir sebelum berbicara, dan mulailah berpikir sebelum berbuat, agar apa yang kita lakukan tidak menyulitkan kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.